Mengapa Vatikan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia? Tahukah Anda bahwa Gereja Katolik melalui Vatikan merupakan negara pertama dari ratusan negara di dunia yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia? Pengakuan ini bukan sekadar formalitas diplomatik, tetapi buah dari suatu proses panjang, dari pergulatan iman dalam konteks kolonialisme, perjuangan internal Gereja Katolik untuk menjadi gereja bangsa, hingga diplomasi sunyi yang dilakukan oleh seorang uskup pribumi yang tak gentar berdiri bagi bangsanya. Sejarah mencatat bahwa jejak Gereja Katolik di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini ada, ketika pada tahun 1546 seorang misionaris besar, Santo Franciscus Xaverius, menginjakkan kaki di Maluku. Dalam suratnya kepada Raja Portugis, ia menulis tentang ribuan orang yang dibaptis dan semangat iman yang luar biasa. Orang-orang di Ambon dan Ternate menunggu berhari-hari agar aku dapat membaptis anak-anak mereka. Surat Franciscus Xaverius, 1546, Epistole. Namun zaman berubah. Ketika VOC masuk pada awal abad ke-17, keberadaan Katolik ditekan keras karena VOC mengusung teologi Calvinis yang memusuhi misi Katolik. Arsip VOC mencatat larangan, tiada seorang imam pun dari agama Romawi diperkenankan menjalankan peribadatan secara terbuka. Dalam resolusi VOC, Batavia 1624. Keberadaan gereja terdesak. Namun harapan muncul kembali di awal abad ke-19 ketika Vatikan menetapkan Prefektur Apostolik Batavia, 1807, lalu Vikariat Apostolik, 1841. Meski masih bergantung pada struktur kolonial, usaha inkulturasi perlahan berlangsung. Tokoh Jesuit seperti Pastor Frans van Lith, yang mendirikan sekolah Muntilan tahun 1900, membuka jalan bagi tumbuhnya generasi Katolik pribumi yang cerdas dan nasionalis, termasuk Albertus Sugiyapranoto. Puncak transformasi gereja terjadi pada tanggal 20 September tahun 1940, ketika Paus Pius ke-12 secara mengejutkan mengangkat Sugiyapranoto, putra Jawa, sebagai Vikaris Apostolik Semarang. Pada saat itu gereja Katolik masih dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kolonial, sehingga pengangkatan uskup pribumi adalah simbol pemutusan dari warisan kolonial. Peran Sugiyopranoto tidak hanya bersifat rohani. Selama pendudukan Jepang tahun 1942–45, ia mempertaruhkan nyawa melindungi gereja dan umatnya. Ketika tentara Jepang hendak mengubah gereja menjadi barak militer, ia berkata, "Ini tempat yang disucikan. Penggal dulu kepala saya, baru Tuan boleh memakainya." Arsip Kesaksian Paroki Gedangan, 1943. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sugiyopranoto sadar bahwa gereja Katolik harus menjadi 100% Indonesia dan tidak bisa bersikap netral dalam perjuangan bangsa untuk pengakuan internasional bagi kemerdekaan negaranya. Maka pada tanggal 18 Januari tahun 1947, ia mengirim surat resmi kepada Kardinal Pietro Fumasoni Biondi di Vatikan. Dalam surat itu ia menulis, "Kami adalah bagian dari bangsa ini. Gereja Katolik di Indonesia bukanlah perpanjangan dari kolonialisme, tetapi gereja yang lahir di tanah ini dan mencintai bangsa ini. Kami mohon agar Vatikan mengirimkan delegatus untuk menegaskan ini." Surat Sugiyapranoto ke Vatikan, tanggal 18 Januari tahun 1947, Arsip Propaganda Fide. Vatikan menanggapi secara luar biasa cepat. Dalam dokumen Akta Apostolikea Sedis volume ke-39, 1947, dicatat bahwa pada tanggal 6 Juli tahun 1947, Paus Pius ke-12 mengangkat Monsinyur Georges Marie de Jonghe d'Ardoye sebagai Delegatus Apostolik untuk Indonesia, suatu keputusan monumental yang mengisyaratkan bahwa Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia secara moral dan spiritual, bahkan sebelum Belanda dan negara Protestan sendiri melunak. D'Ardoye tiba di Batavia pada tanggal 27 Juli tahun 1947, dan secara resmi mulai tugasnya pada tanggal 6 Agustus sebagai Duta Besar Negara Vatikan pertama. Trias Kuncahyono dalam bukunya menulis, tindakan Vatikan ini lebih dari sekadar relasi diplomatik. Ia adalah pernyataan moral bahwa Republik Indonesia layak diakui dan dihormati oleh dunia. Trias Kuncahyono, Sugiya, 100% Katolik, 100% Indonesia, 2012. Akhirnya, setelah proses panjang, Vatikan mengeluarkan pengakuan de jure kepada Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari tahun 1950, 2 hari sebelum Georges de Jonghe menyerahkannya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta.
65 tahun kemudian, pengakuan ini diingat sebagai pengakuan internasional pertama atas Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, tak berlebihan jika banyak sejarawan mengatakan bahwa sebelum Belanda, Amerika, Inggris serta negara-negara Kristen Protestan lainnya, bahkan negara-negara Muslim Arab mengakui kemerdekaan Indonesia, Vatikanlah yang pertama percaya bahwa bangsa ini layak berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Dan semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa suara seorang uskup pribumi yang berani menggabungkan iman dan nasionalisme, yakni Uskup Albertus Sugio Pranoto. Presiden Soekarno selalu berpesan kepada kita semua, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Inilah sejarah kontribusi perjuangan diplomatik Gereja Katolik Indonesia untuk menekan dunia internasional mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia di antara perjuangan lainnya. Salam 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah semboyan umat Katolik Indonesia. Salve!